Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Angelik Amurwa Pradia Sang Indaswari dengan NIM 22 S10033 dari Fakultas Psikologi kelas 1 angkatan 2022. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan Pak Daru pada video keempat mata kuliah religiusitas. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama, meskipun berbeda sara, supaya tetap harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut pribadi saya sendiri, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, memiliki pola pikir bahwa kita hanyalah manusia biasa. Ada ataupun tidak adanya suatu perbedaan, kita selamanya hanyalah manusia biasa. Kita hidup tetap sebagai manusia biasa. Yang kedua, menerapkan budaya cinta kasih yang telah diajarkan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Keragaman bukanlah suatu pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Namun, dengan perbedaan dan keragaman yang Tuhan berikan, justru Tuhan jadikan sebagai wadah kita untuk saling mengasihi, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Dan yang paling terpenting adalah menyadari konsep diri manusia sebagai citra Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Cintanya terhadap umatnya selalu membawa pada perdamaian dan kebahagiaan. Kita sebagai makhluk yang paling dicintainya juga harus meneladani apa yang menjadi landasan Allah selama ini, yaitu menciptakan kedamaian dan keharmonisasian hidup dengan berdasarkan saling mengasihi dan saling peduli, layaknya satu kesatuan. Kutipan Injil tentang menghargai perbedaan yang paling mengena di hati saya adalah kutipan Injil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8, di mana berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci yang terkait. Baik, yang pertama, menurut John Maynard Keynes, kapitalisme adalah paham yang mengherankan, di mana orang yang paling jahat akan melakukan hal yang paling jahat untuk kebaikan semua orang. Bingung? Ya, saya juga bingung. Oke, lanjut. Untuk definisi kapitalisme menurut saya sendiri, yaitu suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produksi seperti properti, modal, mesin, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut dapat digunakan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk pengertian dari individualisme adalah suatu perilaku di mana seseorang lebih mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli dengan lingkungannya, terutama lingkungan masyarakat ataupun organisasi, demi mempertahankan kebebasan diri dan kepribadiannya. Untuk konsumerisme sendiri, yaitu suatu paham di mana pribadi atau kelompok melakukan proses konsumsi dan pemakaian barang-barang produksi secara berlebihan. Yang terakhir, tentang pengertian tentang hedonisme. Hedonisme sendiri merupakan suatu pandangan yang menganggap
kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Hedonisme sering kita sebut dengan berfoya-foya. Nah, contoh kutipan kitab suci yang terkait dengan 4 paham di atas yaitu pada Galatia 5 ayat 16-18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu untuk yang kutipan kedua tetap berada pada Galatia 5 ayat 19-21a, di mana berbunyi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga, dalam kitab suci Anda dijelaskan dunia kiamat karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Oke, saya mengambil peristiwa kehancuran Babel sebagai landasan saya untuk menjelaskan tentang kiamat akibat dari keangkuhan manusia. Di sini dijelaskan bahwa menara Babel di kitab Kejadian 11 ayat 1-9, setelah peristiwa air bah, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Itu pada Kejadian 11 ayat 4. Dan di sini kita bisa lihat bahwa manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Nah, fungsi dari Menara Babel itu sendiri bukan sebagai pelaksanaan misi Allah, tapi melainkan untuk citra manusia, kekuasaan, keangkuhan dari manusia. Sifat kedagingan mereka muncul satu persatu. Nah, sebagai respon, Allah mengacaukan bahasa manusia sehingga mereka tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Akibatnya, mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama segera pergi bersama-sama dan menetap di bagian dunia lainnya. Menurut saya, kehancuran setelah kiamat bukan sepenuhnya kita anggap sebagai suatu malapetaka, suatu akhir dari kehidupan. Namun, kehancuran tersebut sebagai salah satu cara Tuhan untuk menciptakan dunia baru yang lebih damai dan jauh dari keangkuhan serta kedagingan duniawi. Sekian dari saya, terima kasih.